pastinya suspek atau shockbreaker. Yang belum shockbreaker ya suspek. Suspek. Oke. Selanjutnya ini AED Plus ya. A few moments later, a few inches later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua, terutama rekan-rekan nakes ya, tenaga kesehatan, wabil khusus driver ambulan Jabodetabek maupun driver ambulan Indonesia. Ketemu lagi bersama gua seperti biasa masih di channelnya Bupati Ambulan. Jadi kali ini gua mau nge-review tentang apa saja yang disematkan di dalam ambulans. Pastinya yang udah pasti ini adalah profesi gua sendiri. Kebetulan yang gua ambil contoh kali ini ambulan emergency advance ya, ambulan emergency advance dari Toyota Hiace. Untuk mobilnya sendiri cukup nyaman, yang pasti anteng. Terus apa lagi ya, untuk suspensinya ya, gue kenalin dulu tentang unitnya. Untuk suspensinya lumayan tidak berasa untuk di jalan yang rusak. Pastinya empuk, pasti empuk. Yang pasti fine-fine aja lah ya, pakai unit ambulan Hiace, Toyota Hiace ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita kupas apa isi di dalam ambulan emergency, khususnya advance ya. Oke, langsung aja go cekidot. Ya, yang pertama ini ada wastafel ya. Berikut juga ada saklar-saklarnya untuk wastafel. Untuk tandon airnya ada di bawah kebetulan ya. Ini ada air bersih untuk cuci tangan dan pembuangannya juga ada. Terus lanjut ke atas ini ada tempat barang-barang ya, ada box ya. Ada fungsinya masing-masing seperti ada handphone, alat-alat penunjang medis. Dan kebetulan di sini kita kosongkan. Sebetulnya memang ada alat-alat seperti yang lainnya, karena memang ini kita dilarang untuk sini menaruh barang-barang tersebut karena memang sifatnya sangat rentan ya, karena seperti ada perban, ada spet dan lain sebagainya. Maka kita tempatkannya di. Kemudian di sini ada dua tabung oksigen kecil, ya. Sepertinya sudah agak gelap. Ini kita nyalain aja lampunya biar agak terang, biar enak pemandangannya begitu. Jadi sekalian aja deh ya. Ini lampunya kita hidupin berdasarkan fungsinya. Di sini ada main power. Jadi kekuatan arus semua listrik yang ada di kabin terletak pada main power ini kita hidupkan. Biasanya kalau mau ada tindakan rujuk atau tindakan yang lain, kita pakai powernya dulu kita hidupkan. Lalu untuk di sini yang tadi ya keran air ya. Lalu di sini ada lampu tindakan. Nah, itu lampu tindakan. Terus di sini juga ada lampu pemeriksaan ya, kontrol perawat maupun dokter langsung ke pasien. Lalu di sini ada kontrol sepal kontrol ya untuk oksigen. Oksigen dia akan berjalan dengan otomatis ketika switchnya ini dihidupkan. Nanti ketika tabung dari A sudah habis, otomatis akan berpindah ke tabung B jika menghidupkan self control valve ini. Oke. Dan untuk yang ini untuk bagian bawah ya, penerangan bagian bawah untuk seperti LBS ini letakkan di bawah untuk penerangnya ya biasanya.
Dilanjut aja, di sini ada beberapa bracket yang saya kenalkan. Pertama ini adalah bracket monitor, guys. Berhubung ini cuma review aja, dan kebetulan juga alat-alatnya nggak boleh dibawa masuk, kita kenalin aja bracket-bracket dan fungsinya. Mungkin next time bisa kita perlihatkan ya untuk alat-alat medisnya. Jadi fungsi dari monitor ini untuk mengetahui kondisi pasien terkini. Jadi mulai dari tensi, detak jantung, semuanya bisa dipantau melalui monitor. Dan di sini juga ada tensi manual ya, yang sudah dipatenkan, yang sudah dibaut, jadi nggak bisa dilepas ini ya, nggak bisa dilepas. Selanjutnya ini AED Plus ya. Fungsi dari AED Plus untuk memberikan sengatan listrik. Jadi alat ini menormalkan detak jantung yang tidak teratur. Nah, selanjutnya di sini nih, di bawah ini alatnya juga nggak ada ya, hanya bracketnya. Ini alat yang namanya suction ya. Jadi fungsi dari alat ini suction untuk menyedot cairan dalam tubuh yang tidak terpakai, seperti dahak atau cairan apalah ya yang tidak terpakai. Jadi bisa disedot menggunakan alat ini. Namanya suction pump ya, oke. Jadi pemakaiannya juga harus dengan pelatihan khusus, gak sembarangan orang. Oke, selanjutnya di sini ada bracket ya, ventilator ya, bracket ventilator. Karena ventilatornya juga di dalam, nggak boleh dibawa ke ambulan. Tapi ketika ada tindakan baru kita menggunakannya seperti itu. Jadi kalau di dalam ini kepanasan, dalam mobil kan kepanasan, jadi nggak boleh. Jadi fungsi daripada ventilator ini sebagai alat penunjang ya, untuk menunjang atau membantu pernapasan. Ventilator ini seringkali dibutuhkan oleh pasien yang tidak dapat bernapas sendiri. Oke, ya. Baik karena suatu penyakit atau karena cedera parah. Tujuannya penggunaan alat ini adalah agar pasien mendapatkan asupan oksigen yang cukup. Jadi kalau pasiennya udah parah ya, ngap-ngapan gitulah istilahnya, udah pokoknya angel. Ya pokoknya harus menggunakan ventilator ini, alat ventilator ini. Nanti next time kita kasih tahu ya alat-alat itu sendiri dan fungsinya. Nah, lanjut ya, yang saya tadi bilang ini dia lampu emergency. Ketika kita menaikkan pasien ya, ini berfungsi untuk penerangan. Lalu di sini juga ada gantungan infus ya, gantungan infus. Nah, ada 2. Lumayan agak megah ya dalamnya ya, memang udah didesain seperti ini. Nah, ini juga ada intercom ya untuk penghubung telepon antara driver dengan perawat atau dokter, bisa lewat sini lalu dihubungkan ke depan. Terus ada yang paling utama ini ya, pokok adalah stretcher ya, untuk mengangkat atau berangkar yang namanya biasa disebut berangkar, untuk mengangkat pasien. Nah, ini ya kalau penampakan dari luar, kalau kita buka stretcher berangkar, stretcher scoopnya di dalam ya, nggak bisa dikeluarin. Oke, lanjut. Di sini ada inverter, alat pengubah arus listrik. Jadi gunanya untuk menghidupkan peralatan yang kelistrikan yang ada di dalam ini tadi, seperti monitor, AED Plus, suction dan lain-lain ya. Oh iya, tadi lupa di belakang ya. Di belakang. Nah, ini di belakang ada 2 tempat sampah. Fungsinya untuk infeksius dan non infeksius. Biasanya kalau seperti alat suntik ya, sarung tangan yang mengandung ya virus lah di limbah infeksius tersebut. Nah, ini non infeksius seperti tisu, kertas boleh taruh sini. Lalu ini ada oksigen terpisah ya, oksigen penunjang. Biasanya ini bisa dibawa-bawa
Seperti ketika kita mau rujuk, pasien menggunakan oksigen, tetap kita sambungkan pasien ke oksigen tersebut. Kita bawa dari IGD menuju ruang tindakan biasanya. Di sini juga ada spill kit. Tahu ya fungsinya spill kit juga untuk membersihkan cairan yang tumpah di lantai, biasanya seperti darah atau cairan yang lain, biasanya kita bersihkan menggunakan spill kit tadi. Nah, di sini juga kelebihan dari ambulan HS kita, kebetulan ada stretcher cair ya. Kursi roda stretcher ini biasanya berfungsi untuk menaikkan pasien ya. Misalkan pasien kita jemput di lantai 2 atau lantai 3, biasanya pasien tidak bisa menggunakan stretcher scoop ya, kita pakai alat bantu ini. Sekiranya pasien ini masih bisa duduk, kita menggunakan kursi ini. Kebetulan di luar hujan, kita nanti akan praktekkan. Sebetulnya ada sih prakteknya di video sebelumnya ada. Silakan dibuka, ada fungsi dan tujuannya sendiri juga ada. Ini bisa dilihat di video sebelumnya. Oke, next kita ke bagian depan ya. Nah, ini kita sudah di kabin depan ya, ruang pemudi. Nah, tadi saya bilang di sini ada ya seperti umumnya ambulan pasti memiliki ampli, sirine ya untuk rotator. Standar ambulan lah ya, semuanya ada di sini. Aku bilang tadi nih ya, ada mic buat menghubungkan ke belakang juga, holder tambahan. Kebetulan ini mereknya Sanken ya, Sanken JB 100 PD. Jadi yang pasti fungsinya sama lah ya untuk semua ambulan. Yang pasti sirine ini selalu ada, kalau nggak ada ya gimana toh ya. Ini ada holder tambahan untuk mantau GPS. Kebetulan saya belum punya dashcam, insya Allah lah kita beli dashcam ya. Di sini juga berantakan ya, belum saya rapiin. Untuk kursi-kursi depan boleh perawat, boleh dokter. Oh iya, lupa guys, jadi yang belakang tadi untuk kursi perawat dan dokter belum aku tunjukin ya. Oke, kita tunjukin ya. Udah di belakang guys. Nah ya. Jadi di sini juga ada kursi untuk boleh dokter, boleh menunggu pasien atau keluarga. Di sini juga untuk perawat. Di sini untuk dokter biasanya ya. Pada umumnya kebanyakan sih rata-rata seperti itu. Untuk kursi dokter, kursi perawat, serta penunggu pasien atau keluarga. Oke, kita pindah ke depan lagi ya. Sampai depan lagi guys. Baik teman-teman, itu tadi sedikit review mengenai ambulan emergency Toyota Hiace, dan mudah-mudahan tidak membuat rekan-rekan penasaran lagi ya. Jadi apa isi dari ambulan emergency Toyota Hiace? Oke. Setidaknya teman-teman juga udah paham lah ya, khususnya driver ambulans, apalagi yang sudah memiliki sertifikat AGD, ambulan gawat darurat, paham yang pasti fungsi serta tugas sebagai driver seperti apa, perawatan dan lain sebagainya. Jadi itu aja mungkin yang bisa tak sampaikan ya teman-teman ya. Mungkin di lain waktu, next time kita bisa bikin video-video yang terbaru. Terus jangan lupa share, komen, yang pastinya subscribe atau shockbreaker. Yang belum shockbreaker alias subscribe. Subscribe. Oke, dari aku itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.